Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kaifa haluki? Alhamdulillah ini bi khair wa kaifa antum? Alhamdulillah ini bikhair. Qabla nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah akan mengajarkan bab qawaid karena kemarin kita sudah mengajarkan bab kitabah, qiraah, istima, dan satunya apa? Lupa. Nah, sebelum itu Ustazah mau nanya, udah tahu qawaid belum? Belum Ustazah. Nah, qawaid itu komponen yang penting dalam membuat struktural kalimat dalam pembelajaran bahasa Arab seperti nahwu shorof. Ketika kita akan memulai atau membuat, kita akan mempelajari qawaid terlebih dahulu. Seperti kita akan membuat puisi, kita harus tahu komponen-komponennya seperti apa. Di sini Ustazah akan memberikan penjelasan sedikit yang paling utama dalam qawaid, yaitu jumlah ismiyah. Sebenarnya ada jumlah fi'liyah, tapi sudah dijelaskan oleh teman Ustazah. Jadi Ustazah akan menjelaskan tentang bab jumlah ismiyah. Baik Ustazah. Nah, jumlah ismiyah adalah kalimat bahasa Arab yang diawali dengan isim atau kata benda. Contohnya, at-thalibu mujtahidun, siswa itu rajin. Yang jadi kata benda yaitu adalah rajin. Seperti halnya pintu itu bagus, yang menjadi topik adalah itu pintu, dan bagus itu adalah keterangan menjelaskan bahwa pintu itu baik. Nah, ciri-ciri jumlah ismiyah itu ada 3. Diawali isim, menunjukkan makna tetap atau keadaan yang berlangsung, dan yang ketiga mubtada khobar, umumnya marfu. Marfu itu domah tanwin. Nah, terus unsurnya dalam jumlah ismiyah itu cuma ada 2, mubtada dan khobar. Mubtada itu subjek, biasanya marfu, domah. Kalau khobar predikat atau yang menjelaskan mubtada, dan itu juga sama-sama marfu atau domah. Biasanya domah tanwin, tergantung kalimat sebelumnya itu sudah domah atau domah tanwin. Jika sebelumnya sudah domah, berarti kalimat terakhirnya sudah domah tanwin. Biasanya jumlah ismiyah digunakan dalam contoh-contoh yang simple karena mudah dipahami. Biasanya jumlah ismiyah itu seperti SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi yang ini cuma hanya subjek predikat yang menjelaskan apa yang dijelaskan di awal, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin belum paham atau bagaimana? Sudah Ustazah. Oke, cuma 1 muridnya ini. Oke, untuk Ada tanya Ustazah. Yang akhirannya domah atau domah tanwin itu apakah selalu seperti itu? Selalu domah atau domah tanwin? di akhir kalimat. Iya. Iya, karena ciri-ciri dan ketentuannya itu selalu domah atau domah tanwin karena sudah mengikuti dari aturan terdahulu. Ya, sebenarnya nggak semua sih, tergantung struktur kalimatnya seperti apa. Jadi ada papan tulis sih. Misalnya seperti ini guys, kayak gitu. Contoh at-thalibu mujtahidun. Nah,
karena di depan sudah ada alif lam, jadi yang belakang tidak boleh doma tanwin. Nah, sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kalau di sorof itu, kalau di depan sudah tidak boleh menggunakan doma tanwin. Tapi saya belum menelusuri kenapa di sini sudah ada alif lam, tapi yang di belakang tetap menggunakan doma tanwin. Mungkin ciri-cirinya. Ketentuannya itu tadi katanya kan kalau yang awal ini, yang awal doma berarti akhirannya doma tanwin, begitupun sebaliknya. Nah, mungkin. Nah, di sini kan ada bentuk khobar, itu dibagi menjadi isim mufrad, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu jar majrur atau zorof yang lebih ke tempat, seperti Yani di kelas, Yova di kamar mandi. Nah, kalau isim mufrad itu lebih ke kelakuan atau orangnya sedang melakukan apa. Fi'liyah itu pekerjaan yang dilakukan saat ini. Zaidun yadrusu, Zaid sedang belajar. Zaidun talibun, Zaid adalah seorang siswi. Kalau sibul jumlah, Zaidun fil fasli, Zaid di dalam kelas. Nah, jadi usahakan untuk mengerti bentuk khobar dalam jumlah ismiyah, karena mesti menjebak kalau keburu-buru. Nah, terus biasanya jumlah ismiyah itu selalu mubtada khobar. Jika di depannya mubtada, pasti belakangnya itu khobar. Tapi nggak bisa khobar mubtada, tidak bisa. Tapi bisanya mubtada khobar, karena yang subjek itu menjelaskan, karena mubtada itu subjek. Nah, khobar itu menjelaskan subjek. Paham? Paham, Ustazah. Untuk pertemuan kali ini apa mau ada PR? Mau. Oke, untuk PR-nya membuat contoh jumlah ismiyah, nanti diterangkan mubtada khobarnya. Lalu itu masuk dalam khobar apa? Khobar berupa khobar mufrad, fi'liyah, atau sibul jumlah. Oke, mungkin cukup ini yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Yumkin hada fakat mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.